Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari masuk dan melihat bagian kamar yang ada di rumah pastori. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab 1 Petrus 4 ayat 9 mengatakan, "Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut." Di dalam Alkitab menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi untuk menyediakan sebuah kamar bagi orang asing yang hendak menumpang. Pada zaman dulu tentu saja hotel atau penginapan sangat sulit kan dicari. Dan orang yang bepergian jauh keluar kota atau melakukan peziarahan ke Yerusalem membutuhkan tempat menginap saat malam. Karena itu, memberi tumpangan menjadi salah satu bagian yang harus dilakukan oleh umat Tuhan pada zaman Alkitab. Misalnya kita ingat kisah tentang Abraham yang menerima orang asing yang sedang lewat untuk singgah di rumahnya, dan ternyata mereka adalah malaikat. Di dalam Perjanjian Baru, kita mengetahui perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk seorang yang kecil, maka itu engkau melakukannya juga untuk aku. Dan apa saja, yaitu saat kita memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, mengunjungi mereka yang dipenjara, dan serta ada memberi tumpangan pada orang asing. Karena itu membuka pintu rumah untuk kedatangan seorang asing menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan pada zaman Alkitab. Kalau zaman sekarang tentu saja kita tidak semudah itu menerima orang asing, bukan? Tidak mungkin tiba-tiba ada orang ketok-ketok pintu rumah kita lalu bilang mau menginap tanpa kita tahu siapa dia dan dari mana dia datang, lalu kemudian kita izinkan dia menginap. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tapi kita tahu bahwa di rumah kita, jika ada ruangan, tentu kita bisa menyediakan sebuah kamar tamu untuk keluarga, family, atau orang yang hendak berkunjung ke rumah kita dan menginap. Nah, di rumah pastori ini ada kamar tamu, Ibu Bapak. Mari kita lihat kamar tamunya. Kamar tamunya persis di sebelah tangga untuk naik ke lantai 3. Nah, ini bentuk kamar tamunya. Ada lemari kecil serta meja untuk menaruh barang-barang. Dan kamar ini cukup terang jika siang karena ada jendela yang menghadap ke void. Nah, dari jendela ini kita bisa melihat rumput yang ada di void di bagian bawah dan terlihat segar. Masih kelihatan barang-barang berantakan di lantai 1. Jadi hari ini lantai 1-nya masih berantakan, banyak barang masih ditata-tata, Ibu Bapak sekalian. Kamar ini disediakan khususnya untuk pendeta-pendeta yang menginap dari luar kota saat mereka hendak berkhotbah di GKI Gading Indah. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab 1 Petrus 4 ayat 9 tadi, kata memberi tumpangan dalam bahasa aslinya Yunaninya adalah filiozenos. Filio itu dari filia, yaitu kasih, dan zenos itu asing. Dari filozenos atau memberi tumpangan atau mengasihi orang asing, kita belajar untuk menghayati bahwa kehidupan kita mestinya menjadi sebuah kehidupan yang memperlihatkan keramah tamahan kepada orang-orang lain dan juga kepada orang-orang asing. Kita bukan hanya bersikap ramah kepada orang yang kita kenal, yang sudah dekat dengan kita dan yang mengasihi kita. Namun kita juga diajak oleh Alkitab untuk bersedia bersikap ramah kepada orang-orang lain yang ada dalam kehidupan kita. Orang yang kita temui di jalan, di pasar, orang-orang yang kita temui di kendaraan umum, yang kita tidak terlalu kenal mereka, tapi mungkin kita bisa tetap bersikap ramah kepada mereka dengan memberi senyum misalnya. Atau misalnya juga menolong orang asing yang sedang kesusahan dengan tentu saja memperhatikan keamanan dan keselamatan kita. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Pertama-tama, mari kita berdoa untuk
setiap kita saat bertemu dengan orang-orang lain, orang-orang yang tak kita kenal, kiranya kita bisa menunjukkan keramah tamahan kepada setiap orang yang kita temui. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk orang-orang yang menjalankan perjalanan jauh karena pekerjaan, karena urusan keluarga, atau karena studi. Mereka yang harus bepergian jauh, atau bahkan mungkin keluarga kita. Kiranya Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kita berdoa. Pokok doa yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19. Kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan ini, biarlah kiranya kami dapat menunjukkan keramah tamahan kami kepada orang-orang lain. Dan Tuhan, biarlah kami juga ingat bahwa hidup kami di dunia ini adalah hidup menumpang. Karenanya Tuhan, biarlah kami juga dapat memiliki kepedulian kepada semua orang lain yang kami temui dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga yang kiranya memberkati setiap perjalanan hidup umat-Mu Tuhan di dalam keseharian, untuk setiap mereka yang bepergian, untuk setiap mereka yang melakukan perjalanan jauh terpisah dari keluarga, dan juga untuk petugas-petugas medis ketika mereka melakukan tugas mereka untuk menangani COVID-19 dan mereka harus terpisah dari keluarga, bahkan harus terpisah berminggu-minggu atau bahkan juga berhari-hari, supaya keluarga mereka juga dapat terjaga dan aman, atau juga setiap petugas kesehatan yang bahkan harus menjalankan dinas di luar kota atau juga di luar pulau. Kiranya Tuhan, Kau yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap mereka dan tetap melindungi mereka dimanapun setiap mereka berada. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati setiap keluarga-keluarga, setiap tenaga medis, agar mereka juga terlindungi dari COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga memberkati dan memulihkan setiap pasien-pasien yang terinfeksi, dan biarlah kiranya Engkau berikan kebijakan kepada pemerintah kami untuk mengambil keputusan yang terbaik jangka pendek dan jangka panjang, dan kami pun dapat menjaga diri kami dalam suasana pandemi ini untuk menjadi semakin baik dan sehat. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan Natal di gereja-Mu. Biarlah kiranya segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik dan kami dapat menyambut suasana masa raya Natal ini dengan sukacita, dengan pengharapan, dan biarlah kiranya kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus akan menguatkan kami dalam perjalanan kami yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Untuk paket Natal mungkin sebagian dari kita sudah menerimanya. Paket Natal saya juga sudah saya terima hari ini. Ibu Silvi wilayah 6 yang sudah membaginya ke saya, mengantarnya. Terima kasih untuk seluruh panitia. Dan kita sudah mulai bisa mendekor lilin kita di mangkuk. Punya saya belum, masih terbungkus. Ibu Bapak sekalian, selamat malam dan Tuhan memberkati.